Halo semua, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Agnes Stefani dengan NIM 21170411094 dari Program Studi S1 Manajemen kelas 4 Manajemen. Jadi, di sini saya akan membahas terkait materi dari mata kuliah Etika Bisnis Profesi, di mana dalam mata kuliah ini saya akan membahas sejumlah 6 bab dalam beberapa menit ke depan. Langsung saja dimulai dari bab yang pertama, yaitu terkait pengertian etika bisnis, lalu yang kedua ada teori-teori dalam etika bisnis, lalu yang ketiga ada perilaku etis dan tidak etis dalam perilaku sehari-hari, yang keempat ada arah bisnis dan juga tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma dan hukum, yang kelima ada etika dalam bisnis internasional, dan yang keenam ada sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Selanjutnya, terkait pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah bagaimana pengetahuan dan juga tata laku dalam kita melakukan suatu bisnis sesuai dengan moral, nilai dan juga nilai-nilai agama yang ada dalam moralitas ketika kita suatu melakukan kegiatan bisnis baik di bidang organisasi ataupun perusahaan. Jadi ketika kita akan melakukan suatu bisnis, kita harus menerapkan etika dan juga tata cara yang sopan dan santun. Jadi yang dimaksud dari etika bisnis ini juga menyatakan bagaimana pemikiran dan juga refleksi tentang moralitas ketika kegiatan ekonomi dan juga kegiatan sosial yang dilakukan itu sesuai dengan nilai moral dan juga nilai agama yang di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis, kita harus menerapkan nilai-nilai etika yang sesuai dengan nilai moral dan juga agama. Adapun tujuan dari etika bisnis yang pertama, sebagai penghubung pelaku bisnis, yang kedua, menjadi pedoman dalam kegiatan bisnis, dan yang ketiga, sebagai pengelola terhadap individu dan juga bisnis di dalamnya. Jadi ketika kita akan melakukan suatu etika bisnis, tujuan-tujuan ini dapat memudahkan kita agar mencapai bisnis yang konvensional dan juga bisnis yang memberikan profit ke depannya. Lalu selanjutnya, ada pun teori-teori dalam etika bisnis. Jadi ketika kita melakukan suatu etika bisnis, tentu pun ada teori di dalamnya. Teori yang pertama, yaitu teori utilitarisme, di mana dalam teori ini adalah tindakan yang dapat dikatakan baik, berguna, dan juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dalam suatu bisnis ini dapat menimbulkan profit bagi perusahaan, organisasi, ataupun masyarakat yang berdampak tersebut. Selanjutnya, ada pun teori deontologi. Jadi dalam teori deontologi ini adalah teori yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu harus selaras dengan perbedaan dan juga prinsip yang ada, sehingga selaras tersebut itu harus berkewajiban dan juga selaras dengan apapun yang diajarkan dalam etika bisnis. Dan lalu apa sih perbedaan terkait dalam teori utilitarisme dan juga deontologi? Jadi perbedaannya itu adalah ketika teori utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi, maka dalam deontologi itu benar-benar melepaskan dan juga tidak menggunakan sama sekali moralitas dan juga konsekuensi perbuatan. Sehingga itu yang dapat membedakan terkait teori utilitarisme dan juga teori deontologi. Selanjutnya, ada pun teori hak. Jadi dalam teori hak ini adalah teori yang digunakan ketika kita akan mengevaluasi ataupun menilai tindakan seseorang dalam suatu etika bisnis. Jadi teori hak ini cenderung sangatlah sering digunakan. Mengapa? Karena dalam teori hak ini, kita akan mengetahui bagaimana sistematis dalam kita melakukan bisnis ke depannya. Selanjutnya, ada perilaku etis dan tidak etis di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kita mengetahui terkait perilaku etis dan tidak etis ini cukup mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kecenderungan terkait perilaku ini kita terkadang melihat dari beberapa manusia dan juga individu yang ada di sekitar kita. Contohnya, perilaku etis. Ketika ada seseorang yang lebih tua ataupun orang tersebut adalah seorang guru, dosen, ataupun orang tua, kita wajib untuk menundukkan kepala terlebih dahulu ataupun memberikan salam sebagai tanda kita menghargai dan juga menghormati bahwa beliau itu melewati diri kita. Selanjutnya, contoh perilaku tidak etis di kehidupan sehari-hari itu adalah bagaimana kita menentang kedua orang tua kita, lalu kita tidak bisa menghargai bagaimana pendapat dari orang lain saat berargumen ataupun berpendapat. Itu salah satu contoh perilaku tidak etis. Ketika ada orang lain ngobrol kita memotong pembicaraan, itu pun juga salah satu contoh perilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dalam perilaku tidak etis dan juga etis dalam kehidupan sehari-hari, itu ada juga perilaku etis dan tidak etis dalam lingkungan pekerjaan. Contohnya, perilaku etis, di mana kita bertanggung jawab, menyelesaikan tugas dan juga pekerjaan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak datang terlambat, lalu berbuat baik dan juga sopan santun, menerima perbedaan pendapat ketika ada rekan kerja yang berpendapat, itu kita terima salah satu contoh perilaku etis. Lalu, contoh dari perilaku tidak etis dalam lingkungan pekerjaan adalah yang pertama, itu adalah korupsi. Itu salah satu contoh perilaku yang sangat tidak etis. Yang kedua, datang terlambat. Jadi bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan kita lebih produktif ketika kita datang saja kita terlambat. Lalu yang ketiga, mencuri ide bisnis ataupun plagiarisme. Ini sangatlah tidak etis karena membuat ide itulah sangat susah. Jadi tidak etis untuk dilakukan ketika kita melakukan plagiarisme. Dan yang keempat, menjilat untuk keuntungan diri sendiri. Hal ini sangat sering terjadi dalam lingkungan pekerjaan karena dalam lingkungan pekerjaan di sana kita bersaing dalam untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya di sini ada arah bisnis dan juga tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum.
Dalam materi ini terdapat dua teori. Yang pertama teori normatif dan juga descriptive ethics. Jadi dalam teori normatif ini adalah bagian terpenting, di mana dalam teori ini melibatkan diri sendiri dan juga bagaimana perilaku manusia di dalamnya. Jadi ketika kita akan mengetahui terkait teori normatif, kita akan mengetahui bagaimana kita melakukan etika sesuai dengan aspek norma dan juga aspek hukum. Karena dalam teori normatif ini kita juga mengevaluasi bagaimana perilaku seseorang dan juga perilaku diri sendiri. Sedangkan dalam teori deskriptif etis, di mana kita menggambarkan tingkah laku moral, yaitu adat istiadat, kebiasaan, dan juga adat hukum yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan suatu teori deskriptif etis ini, kita akan menerapkan tujuan penerapan sesuai dengan norma dan juga hukum yang ada dalam suatu aspek bisnis. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu etika dalam bisnis internasional. Seperti yang kita ketahui, ketika kita akan melakukan suatu bisnis internasional, tentu kita harus memahami etika dan juga bagaimana sistem norma terhadap negara partner yang akan kita ajak berbisnis. Contohnya kita akan melakukan bisnis dengan negara Amerika. Kita harus mengetahui bagaimana sistematis dalam negara tersebut, bagaimana tata cara dalam berbisnis, bagaimana etika sopan santun di dalamnya, bagaimana kita dalam sistem negosiasi di dalamnya. Kita harus mengetahui dan juga mencari lebih dalam lagi agar tidak terjadi miskomunikasi di dalamnya. Lalu, salah satu konsep terkait dengan etika bisnis dalam bisnis internasional itu ada corporate social responsibility atau CSR, di mana ini adalah suatu tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, CSR ini merupakan suatu konsep mengenai tanggung jawab perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di lingkungan perusahaan, lingkungan tempat kerja, lingkungan masyarakat, termasuk serta menjaga kondisi lingkungan hidup bagi sang pekerja. Jadi, dalam CSR ini sangatlah berguna dalam bisnis internasional. Lalu terkait dalam bisnis internasional dan juga etika, ada pun pentingnya etika bisnis internasional. Yang pertama, itu menghindari konflik dengan karyawan akibat adanya perbedaan budaya. Seperti yang kita ketahui dalam bisnis itu tentu ada perbedaan budaya antara budaya negara satu dan budaya negara lain. Jadi dengan adanya etika ini akan menghindari konflik-konflik tersebut. Lalu yang kedua, mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi dengan adanya etika dalam bisnis internasional itu akan mengurangi kecurangan di dalamnya. Lalu yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang keempat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti itu. Lalu ada pun norma-norma moral yang umum pada tarif internasional. Yang pertama, menyesuaikan diri, dan yang kedua, egoisme moral, di mana dalam moral ini tentu berkaitan dengan etika dalam bisnis internasional untuk menunjang tujuan dalam bisnis internasional yang lebih teratur dan juga sesuai dengan nilai moral. Selanjutnya, permasalahan etika dalam bisnis internasional. Seperti yang kita ketahui, permasalahan yang sering terjadi adalah di bidang pemasaran dan industri. Mengapa? Ketika kita melakukan pemasaran dan juga distribusi ataupun industri dalam bisnis internasional, itu ada peraturan-peraturan yang masing-masing negaranya itu berbeda. Contohnya dalam sistem bea cukai, antar negara A dan negara yang B tentu memiliki sistemasi yang berbeda. Hal ini, sebelum kita melakukan bisnis internasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistematis dalam bea cukai, agar tidak terjadi kendala ketika kita sudah mengirim barang tersebut, yang mana apabila ada kendala di dalamnya, itu dapat membuat perusahaan kita rugi dan juga mendapatkan konflik antar bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Jadi ketika kita sudah memahami terkait nilai dalam perilaku etika itu berkaitan dengan nilai agama, nilai budaya, dan juga nilai adat istiadat. Jadi ketika kita akan melakukan suatu bisnis, kita itu yang pertama kita harus memahami bagaimana nilai budaya dan juga perilaku etika yang dilakukan. Contohnya, ketika kita bermain ke negara satu ataupun jangan jauh-jauh, kita bermain ke provinsi yang A dan juga provinsi B. Tentu nilai dan juga perilaku etikanya di dalamnya itu berbeda. Dari cara sistem adat, dari cara berbicara, sistem negosiasi, tentu itu berbeda antara provinsi yang A dengan juga provinsi yang B. Lalu contohnya lagi contohnya dalam agama umat Hindu, itu dapat ada ajaran bahwa trihita-karana, di mana kita harus bisa membina dan juga memelihara hubungan baik dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan manusia. Itu kita harus bisa memperlakukan etika dengan baik agar tercipta lingkungan yang aman dan tentram. Selanjutnya, dalam sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya hukum rimba. Hukum rimba ini adalah di mana yang kuat itu menindas yang lemah. Jadi ketika adanya nilai-nilai etika ini, itu dapat membantu ketika ada masyarakat yang tidak memiliki kuasa dan juga tidak memiliki harta ya untuk mereka melawan, itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena ini sangatlah berdampak dan juga memberikan kesan tidak kesetaraan dalam sosial dan juga ekonomi, seperti itu. Lalu yang kedua, itu untuk membina agar umat agama dapat menjadi manusia yang lebih baik dan juga berbudi pekerti luhur. Seperti yang kita ketahui dalam agama Hindu itu ada trihita-karana. Jadi kita harus lebih tahu dan juga harus lebih memahami terkait trihita-karana itu seperti apa dan juga bagaimana ke depannya agar dengan nilai dan juga moral yang ada itu tidak musnah dalam etika. Baik, jadi demikian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.